Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Virgo? Virgo Agustus 2025. Ini readingan untuk di Agustus. Saya akan kupas secara mendalam, baik dan buruk, apapun itu, semua akan saya sampaikan di sini. Oh ya, boleh deh absen dulu ya. Dari kota mana sedulur yang hadir? Oke, seperti biasa video ini tidak saya edit. Jadi kalau audionya kurang enak atau banyak suara-suara yang kurang enak didengar ya, saya mohon maaf ya. Readingan ini sifatnya general. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Ada kabar apa untuk Virgo? Kok saya jadi deg-degan gitu ya sih? Selamat datang di Agustus. Oke. Saya sudah menangkap sesuatu di sini untuk Virgo. Oke, saya akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu di Agustus. Ini ada apa nih? Queen of Cup. Oke. Wow. Untuk awal bulan, bentar ya, sorry, bentar, saya coba untuk dalamin dulu energi kamu di sini. Virgo, di awal bulan ini sebenarnya ada rezeki yang tak terduga ya. Ada peluang bagus. Akan tetapi rezeki ini bisa saja hilang atau tidak jadi datang. Contoh, misalkan nih, pernah nggak kamu, misalkan ya, contoh ya, kamu jual sesuatu, di situ ada penawar dan udah cocok harganya, udah deal harganya. Ketika hari H mau ngebayar atau pembayaran, tiba-tiba ada aja masalahnya. Akhirnya apa? Nggak jadi. Artinya, rezeki yang sudah di depan mata, kok ya hilang? Kok ya lepas? Why dengan itu semua? Nah, di awal bulan sampai ke pertengahan bulan ini, please, Virgo, hal yang kamu perhatikan, yang harus kamu perhatikan adalah satu ya, yaitu overthinking. Ya, kuatkan keimanan kamu, kepercayaan kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat di Agustus ya, kalau kamu mempunyai firasat atau feeling atau suara hati ya, contoh misalkan nih kamu lagi puyeng masalah duit ya, tapi dalam hati kamu tuh ada perasaan, aku yakin lah nanti dapat kok, aku yakin lah ada rezeki gitu ya. Kalau bisa dikuatin ya nanti ya dikuatin feeling atau firasat kamu tentang rezeki itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, please jangan overthinking. Contoh ya, aduh nanti kalau nggak dapet duit
gimana bayar ini, gimana bayar itu. Aduh, nanti kalau nggak dapat ini gimana, kecemasanmu itu harus kamu kecilkan. Jangan sampai kamu overthinking. Kalau bisa lo ya. Ini PR lo untuk Virgo. Kenapa? Agar energi rezeki ini bisa wujud gitu loh. Bisa nyampe ke kamu. Rezeki tak terduga ya banyak hal ya. Contoh bisa tentang orang yang minjem duit kamu ngebayar di bulan ini, atau mungkin bisa dapat arisan, atau mungkin ada peluang pekerjaan yang lumayan. Kemungkinannya banyak banget gitu loh. Ya, ingat, cemas, khawatir, overthinking, ya itu sifat lumrah lah, semua orang punya itu. Tapi please, saya mohon banget, jangan sampai kamu tenggelam kepada overthinkingmu sendiri. Ya, logika saja lah. Jika kita terlalu takut dengan hari esok, takut nggak dapat ini, takut nggak ini, nggak itu, semua selalu ketakutan, itu kan sama dengan kita nggak percaya dengan Tuhan itu sendiri. Makanya keimanan kamu di sini sangat-sangat dipertaruhkan. Ya lur ya. Nah, kemudian yang kedua, Virgo saya mohon mulai tanggal 1 Agustus kamu kencangin doa kamu ya. Kalau bisa sembahyang malam kamu dikuatin lagi, doa-doa kamu kencangin lagi. Kenapa? Karena Virgo ini, perjalanan kamu di bulan ini ada kaitan dengan diri kamu. Saya coba jelaskan dulu. Artinya kaitan ini adalah, makanya tadi saya bahas di awal tentang overthinking ya. Ketakutan. Jangan sampai pikiran kamu itu atau perasaan kamu ya berpikir negatif gitu loh. Kamu harus belajar positive thinking. Udah yakin aja lah kamu dapat gitu loh misalkan. Aku yakin dapat rezeki kok. Aku yakin bisa bayar ini, aku yakin bisa bayar itu misalkan gitu loh. Apa salahnya kita berpikir kayak gitu? Gak ada salahnya kan? Daripada kamu berpikir, aduh nanti kalau nggak dapat gimana ya? Kamu udah mengatakan tidak dapat di dalam diri kamu sendiri. Ya kalau nanti alam itu ngedengar dan menjawab, ngerespon apa yang kamu rasakan, gimana bro gitu loh. Ya. Kamu sangat dekat dengan alam semesta ini di bulan ini karena alam ini akan merespon segala sesuatu yang kamu rasakan ataupun yang terfikirkan oleh kamu. Ya, ada kemungkinan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu batin atau yang kamu pikirkan ini bisa terjadi dalam kehidupan kamu. Ya. Ya mungkin sebagian orang akan berpikir ini konyol gitu. Iya, monggo silahkan. Gak apa-apa. Berpikir konyol ya gak apa-apa. Karena apa yang dibahas ini di luar logika. Sedangkan Virgo sendiri orangnya perfeksionis dan berlogika tinggi. Kebanyakan Virgo berlogika tinggi orangnya. Ya. Untuk kamu yang pernah belajar tentang batin atau belajar tentang spiritual ya, kamu pasti ngerti koneksi alam ya. Saya coba bahas serasional mungkin di sini ya. Kalau memang ini rezeki kamu, clue-nya di tanggal 5, 4, 5 atau 8 ya. Itu ya, semoga semoga nih jadi rezeki kamu, amin. Cuman ingat ya, pengertian rezeki luas, tidak harus tentang uang ya. Semoga ada rezeki uang juga, amin, kayak gitu. Kemudian perhatikan di sini nanti di tanggal 10 sampai 17 atau 15. Di sini ada ketidakstabilan masalah finansial Virgo. Ya, bisa jadi tentang pengeluaran yang mendadak atau tidak terduga. Banyak kemungkinan di sini. Ya gini sih. Sorry, keselak. Ini ya lur ya. Kalau Virgo sih, saya yakin lah orang-orang Virgo ini
nggak terlalu tentang boros ya. Sifat boros itu semua orang punya. Cuman kalau Virgo itu yang saya tahu ya, itu nggak begitu tentang boros itu loh. Nggak terlalu dominan sifat itu ke Virgo. Jadi kalau saya yakin lah Virgo itu bisa memanfaatkan keuangan dengan baik, mengatur keuangan dengan baik. Cuman balik lagi, kalau kamu nggak direcokin orang terdekat kamu, kondisinya aman-aman aja sebenarnya. Kayak gitu. Itu clue-nya ya untuk Virgo ya, untuk masalah finansial. Ya semoga kamu nggak direcokin lah gitu lah. Karena tahu sendiri Virgo ini kalau sudah direcokin masalah ya keuangan, direcokin keluarga lah, orang terdekat lah, inilah itulah, Virgo jadi nggak fokus nanti dalam pekerjaannya kayak gitu. Dan di tanggal 10 sampai 16 ini situasi tidak menentu ya, perhatikan pengeluaran kamu ya Virgo, dan di sini jangan gerusa-gerusu dalam masalah finansial, please. Kamu harus perlu pertimbangkan. Tapi saya yakin lah Virgo bisa, karena Virgo orangnya teliti ya. Perfeksionis dalam pekerjaan itu Virgo. Bentar ya. 18, 19, 20. Aduh. Ini masuknya dari tanggal 18 sampai 26. Tanggal 18 sampai 26 Agustus ini kondisinya mulai naik. Ada yang akan naik ataupun stabil ya dalam segi finansial. Kayak gitu lur. Dan nanti di tanggal ntar ya, di akhir bulannya hati-hati. Di akhir bulan ini Virgo hati-hati dengan aduh sorry gila. Wow, ntar tak minum dulu ya. Ya, sorry ya lur ya. Ya terserah lah, mau dibilang gimmick lah, settingan atau apa, loss saya nggak peduli. Cuman di sini saya berusaha untuk sedalam mungkin untuk ngebaca Virgo agar kamu bisa punya gambaran di bulan ini ya. Karena jujur ya memang ada agak sedikit berat energi kamu di sini. Oke. Nah, di tanggal ya di penghujung bulan ini hati-hati Virgo tentang kekecewaan ya. Makanya tadi di clue-nya itu dari tanggal 10 sampai ke 16. Itu kan kondisi tidak stabil ya. Semoga kamu di rentan waktu itu, di rentan tanggal itu kamu tidak tergesa-gesa dalam masalah finansial, dan please segala sesuatu harus kamu renungkan benar-benar ya. Kalau ada kerjasama dengan orang atau mau mengeluarkan duit itu harus benar-benar kamu manage dengan baik lah, manajemen dengan baik ya. Wow, aku baru ngereading sejauh ini ya, nyampe ke Virgo nih, ngerasa dalam banget saya di sini. Ya, jadi kamu gak usah khawatir untuk bulan ini Virgo. Poinnya dalam diri kamu sendiri di sini ya. Teliti, hati-hati ya. Kalau bicara rezeki ada 2 titik di sini. Ini rezeki bagus untuk Virgo. Ya kamu rasakan sendiri nantinya. Clue-nya di tanggal, ntar ya.
4 sampai 6 ya, 4, 5, 6 untuk di awal bulan itu ada rezeki cukup baik, dan nanti masuk ke tanggal 20 sampai 26 tadi ya. Itu rentan waktunya, nanti diamati sendiri ya. Saya nggak tahu rezeki apa, tapi saya ngerasa bang itu positif banget gitu. Ya semoga rezeki uang lah ya. Tentang pekerjaan Virgo di sini, oh, gini sih sebenarnya untuk masalah karir atau pekerjaan ini lebih kepada peluang ya. Ada tawaran kerja loh di bulan ini loh. Tawaran kerja, tawaran job gitu, peluang. Sama clue-nya tadi ya. Masuknya ke hal energi, hal-hal rezeki tadi 4 sampai 6, 4, 5, 6, 20 sampai 26 tadi ya, itu amati. Itu positifnya. Dalam hal apapun nanti kamu amati di situ. Ya semoga ada tawaran kerja, job bagus, peluang ini kerasa bagus banget sih energinya ya di sini ya. Please kuatkan doa kamu di sini Virgo, dan diri kamu, terutama kamu butuh pondasi, benar-benar butuh pondasi ibadah yang kuat di sini. Kenapa? Karena agar hawa nafsu kamu bisa stabil di bulan ini ya. Pengertian hawa nafsu luas loh ya. Masalah emosi dari Virgo di sini, kamu bulan ini nggak terlalu panas, kamu lebih apa ya? Sebenarnya cukup stabil dari dalam diri Virgo itu sendiri sih ya. Itu kalau sebelum-sebelumnya ada saya bahas tentang emosi-emosi yang naik-naik, yang meluap-meluap, bulan ini nggak begitu banget ya. Cuman Virgo, ujian kamu di bulan ini tentang ujian perasaan atau batin, ini harus kamu waspadai ya gitu. Kalau untuk emosi cukup stabil, tapi gejolak batin atau perasaan ini ada kemungkinan ya, kamu amati sendiri lah ya. Makanya saya sampaikan di sini hal-hal yang sifatnya negatif agar kamu hindari itu gitu loh ya. Kamu harus bisa hindarin itu. Ntar ya. Oke kan, bener kan. Jujur ya Virgo, bulan ini banyak sisi positif dari Virgo itu sendiri. Banyak hal baik juga dari Virgo itu sendiri. Tapi ya musuh Virgo adalah diri Virgo itu sendiri. Makanya tadi tentang kecemasan, overthinkingnya itu, please saya garis bawahi, itu keras banget. Saya tegaskan, lu harus perhatian tentang hal-hal itu. Ya, pikiranmu harus ditata dengan baik ya, berpikir positif aja bulan ini. Karirmu sebenarnya di bulan ini cukup bagus Virgo, lebih kepada peluang ya, dan apa ya, saya ngerasa juga ada kelancaran sih di bulan ini untuk masalah karir dari Virgo itu sendiri. Yang penting itu tadi ya, jangan gerusa-gerusu loh ya. Kamu harus sesuai dengan jati diri kamu Virgo. Virgo orangnya teliti ya. Harusnya bulan ini kamu juga harus teliti sih gitu. Di masalah karir ini di penghujung bulan segini ya, nanti amati sendiri ya, ini antara akhir bulan ini atau awal September nantinya. Amati. Saya nggak tahu ya, di situ ada hal-hal baik loh untuk karir kamu Virgo. Itu bisa tentang promosi, promosi jabatan, pekerjaan, kerjasama, ya, peluang baru, kemungkinan baik lah. Nanti kamu amati sendiri ya di situ ya. Kayak gitu loh. Di sini untuk hal negatif dalam segi karir, seperti ada tentang ketidakstabilan juga di sini, yaitu tentang bisa tentang aturan pekerjaan yang mungkin cukup membuat kamu puyeng, ya. Tapi saya yakin lah untuk Virgo ini
kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya gitu. Sorry ya Lur ya, saya pelan-pelan yang readingnya untuk kamu di sini karena saya harus hati-hati banget di sini dalam penyampaian saya. Wow. Virgo, please hati-hati dengan godaan hawa nafsu di bulan ini. Semoga kamu nggak salah langkah ya. Semoga kamu nggak tergesa-gesa dalam setiap keputusan karirmu, kayak gitu. Dan please Virgo, kamu harus koreksi ulang setiap pekerjaan kamu gitu. Kamu jangan lalai, ya jangan sampai lalai, jangan ceroboh juga dalam segi karir kamu di sini. Karena 50-50 ya di sini ya. Satu, ada peluang naik secara karir kamu di sini, tapi sisi lain ada peluang kekecewaan juga. Oke, jelas ya. 50-50 ini. Makanya Virgo di bulan ini saya tegaskan banget, kamu harus cermat, bener-bener cermat. Dan please, jangan kotori pikiran kamu dengan masalah-masalah di luar pekerjaan kamu. Ini ingat ya, kalau kamu mau fokus dalam karir, mau fokus dalam pekerjaan kamu, jangan campur adukan lagi gitu loh ya. Harusnya bisa loh ya. Biasanya Virgo bisa sih memilah-milah atau menempatkan diri dia, itu bisa kalau Virgo ya. Ya, saya harap semoga masalah kamu, misalkan masalah hubungan, keluarga, teman, atau problemmu di luar kerjaan, ya semoga itu nggak kebawa dalam pekerjaan kamu ini ya Lur ya. Please banget. Oke? Kamu harus bener-bener ketika lu kerja, udah lu kerja. Lu harus bertempur dalam dunia kerja kamu, titik. Kayak gitu. Nah, mengenai peluang tawaran ini, ya tawaran pekerjaan atau tawaran job, nantinya ini perlu kamu koreksi juga. Itulah, ya kamu koreksi lagi, kamu dalamin, kamu teliti dulu nih, gitu. Ya, misalkan nih kamu dapat tawaran kerja di suatu tempat nih, ya, atau kerja sama dengan orang nih, ya kamu teliti dulu nih sumber keuangannya bagaimana, nanti pembayarannya aman nggak ya, gitu. Terus orang yang ngajak kamu ini bisa dipercaya nggak ya, kayak gitu loh. Contoh-contohnya tuh kayak gitu loh. Oke. Itu sih. Kemudian Virgo yang single, kita masuk ke asmara dulu ya. Lanjut. Di bulan ini saya baru ngerasa plong tenan. Gini sih poinnya untuk Virgo, ya ini bisa kamu yang single atau yang sudah punya hubungan, ya, clue-nya adalah kabar pernikahan. Teng tong teng. Oke, di sini ada plus minus juga sih sebenarnya. Ntar saya kupas satu-satu ya. Positifnya dulu deh. Kabar pernikahan. Energi jodoh, ya. Tapi nggak semua Virgo loh ya. Ya semoga energi kamu lah yang ketangkep ini ya. Cukup dekat sebenarnya di bulan ini. Di bulan ini ada seseorang, ya untuk kamu yang single, kamu bisa menjalin hubungan sama dia nantinya. Tapi dengan catatan, ya. Catatannya adalah, pesanku satu ya. Kamu jangan terlalu mengkorek atau menggali seseorang yang datang sama kamu ini. Kamu bawa slow aja dulu ya. Kamu bawa santai, kamu pura-pura nggak tahu dulu gitu loh. Kalau kamu mau mendalami seseorang yang dekat sama kamu ini, step by step. Ya, jangan langsung tergesa-gesa bla 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 bla. No. Kamu perlu step di sini. Itu kenapa? Yang saya khawatirkan jika ya mungkin karena ada trauma di masa lalu sehingga kamu jadi teliti banget di sini tentang asmara kamu. Ketika ada orang yang hadir yang dekat sama Virgo, itu Virgo akan memulai menggali. Ini orang siapa, dari mana, itu akan terus digali itu ya.
Kemudian ini orang nih serius nggak ya, ini orang nih punya bener-bener single nggak ya, atau dia cuman ngota doang atau bohong doang nih, kayak itu tuh akan digali sama Virgo itu sendiri. Pengamat Virgo ini orangnya. Itulah makanya saya kalau ngereading Virgo tuh butuh ketenangan banget nih, karena apa, orang-orang Virgo ini logikanya tinggi-tinggi semua gitu ya, berlogika, berintelektual gitu sebenarnya. Lanjut. Hmm, kamu dengan seseorang ini bisa berchemistry, ya ini vice versa sih, bisa Virgo, bisa orang yang lagi deket ini, gitu. Ada chemistry di sini dan kamu bisa jalin hubungan sama dia. Ya saranku sih kenalin aja dulu sih nantinya ya Lur ya. Kayak gitu. Kemudian di sini tentang kabar pernikahan ini ya. Sisi positifnya sih untuk kamu yang sudah punya hubungan, ya positif. Ya semoga kabar yang benar-benar kamu nantikan ini ada di bulan ini. Amin. Kita sama-sama berdoa yang baik ya Lur ya. Kayak gitu. Oke, saya mau singgung sedikit tentang hal negatifnya ini ya. Hal negatifnya ini, hubungan Virgo di bulan ini akan banyak yang terbongkar ya. Karena di sini saya ngerasa ada di antara Virgo ini seperti sudah lama mengamati gerak-gerik dari pasangannya. Apa yang saya bahas ini menyesuaikan saja ya. Tidak semua Virgo sesuai dengan apa yang aku sampaikan tentang ini ya. Enggak ya. Ini teruntuk kamu yang sudah lama mengamati pasangan kamu karena kamu mengalami curiga. Dan mungkin track record dari pasangan kamu itu ya gitulah ya, notabene kurang setia. Jadi Virgo selalu was-was di sini tentang pasangan ini sendiri. Virgo menggali informasi ini sudah lama, seperti berbagai cara lah yang Virgo lakukan ya untuk menelusuri, dan ya semoga apa yang menjadi kecurigaan kamu, apa yang kamu upayakan selama ini membuahkan hasil. Dan kamu nggak perlu kaget ya, semoga nggak kaget ya nantinya ya. Karena alam ini akan bekerja sesuai dengan keadaan kamu. Kayak gitu. Itu tadi kebusukan, kebohongan dari pasangan Virgo itu sendiri, ini akan kebongkar. Dan di bulan ini saya ngerasa banyak di antara Virgo itu akan menemukan berbagai petunjuk nantinya. Jadi alam itu seperti mengarahkan kamu ya, petunjuk demi petunjuk demi petunjuk, itu kayak apa ya, seperti rangkaian gitu loh Lur, seperti rangkaian ya. Nanti kamu akan ketemu nih gitu. Oh ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Itu akan keluar semua nanti bulan ini. Tapi dengan catatan lagi di sini. Semoga kamu bulan ini nggak jauh-jauh dari Tuhan itu sendiri. Makanya ibadah kamu dikencengin, apalagi yang suka sembahyang malam nih. Ada nggak di antara kamu yang suka kebangun malam jam 12 tiba-tiba kebangun, jam 2, jam 3 kebangun? Artinya apa? Ya lu harus sholat, lu dipanggil gitu loh. Ada nggak di antara kamu suka kayak gitu? Ya, tidur nih, tiba-tiba kebangun nih tengah malam atau menjelang subuh, ya kamu bangun sembahyang sunnah, jalanin lah. Enak-enak nanti perjalananmu gitu loh. Oke. Nah ini masukan juga untuk mungkin yang punya pasangan Virgo di sini, ya lu jangan heran gitu loh ya. Karena Virgo ini orangnya pengamat, bahkan peneliti nih orang-orang Virgo ini. Sering saya sampaikan kayak gitu. Ya mungkin kamu menilai Virgo ya nggak begitu banget tentang peneliti lah bla bla bla, iya. Karena Virgo itu pinter, ibaratnya ya kayak detektif Conan gitu loh ya.
Lu kan kebongkar lu bulan ini, lu kebongkar lagi nih gitu. Kemarin beberapa bulan sebelumnya udah kebongkar lagi nih nanti gitu. Ya. Oke, lanjut lagi di sini. Kemudian saya akan bahas tentang overthinking. Hati-hati di sini hubungan Virgo rawan banget dengan overthinking. Ya. Dan satu yang kedua, please, ini vice versa. Tolong jangan ungkit masa lalu lagi ya. Please banget gitu. Karena di sini ini vice versa lagi. Antara Virgo atau pasangan Virgo ini ada yang punya plan, pengen ngasih kejutan di bulan ini. Ya contoh kabar pernikahan, si doi ini mau ngelamar kamu atau mau seriusin kamu lah lebih tepatnya gitu loh ya. Mungkin kamu akan dikenalkan ke keluarga dulu, itu positif. Cuman hati-hati. Ya please, kalau bisa overthinkingnya dijaga, sifatnya dijaga gitu. Jangan ngungkit lagi lah masa lalu ya, vice versa lo ya. Bisa Virgo, pasangan Virgo, stop ungkit-ungkitan. Oke, nggak ada gunanya kok diungkit-ungkit. Ya sudahlah. Gitu loh. Kalau memang kamu mau berkomitmen dengan dia, ya kamu mau melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan dia, ya lo harus perbaiki dulu sifat-sifatmu yang sekiranya negatif apa. Gitu. Karena di bulan ini hubungan ini akan menjadi tidak stabil sekali ya ketika terlalu banyak ungkit-ungkitan kayak gitu. Akan kayak ngerasa ya akhirnya apa ya, kayak ngerasa kecewa aja sih gitu loh. Ada rasa kekecewaan juga di sini ya. Kekecewaan bentar ya. Wow. Ini ada pola lama sih, ada pola lama. Ya semoga nggak keulang lagi ya pola lama itu di bulan ini ya, amin. Kita sama-sama doa-doa yang baik aja ya lur ya. Oke. Wow, ntar ya. Virgo, ntar. Ya ampun. Aduh, gili. Baru kali ini sih saya sampai agak berat ngerasakan energi Virgo di sini. Ada apa ini? Satu hal ya, saya mau sampaikan dulu di sini. Clue tentang kabar pernikahan atau hubungan yang serius ini ada sisi negatifnya ya. Tapi ini hanya bagian kecil dari teman-teman Virgo. Hanya sedikit banget, hanya sepakin kecil banget. Saya mau tegur aja di sini. Ya, ada di antara kamu ini, ya ini vice versa, bisa Virgo, pasangan Virgo yang sudah punya pasangan, ya, tapi tidak mau meninggalkan pasangannya, tapi dia malah mau menikah lagi di sini. Ada yang akan nikah lagi di sini, kayak gitu. Ya saranku hati-hati aja lah ya. Kalau sempat ini kebongkar habis semuanya, berantakan bener di sini. Ya. Iyalah yang baik-baik aja lah kalau bisa gitu loh. Ya kalau emang lu nggak suka sama pasanganmu yang sekarang, pulangkan dia ke orang tuanya gitu. Jangan lu sakitin kayak gini. Ya. Itu hanya bagian kecil loh ya. Saya singgung aja sekalian deh. Kayak gitu. Kemudian saya flashback sedikit ke Virgo yang single. Saya belak-belakan aja, aura kamu cukup kuat di bulan ini. Aura daya tariknya. Ya aura daya tarik itu semua orang punya lah. Semua orang punya. Ya karena itu bawaan lahir gitu. Cuman di bulan ini saya ngerasa entah kenapa ya, kamu ada kayak aroma harum gitu ya, harum. Ya itu dari si aroma daya tarik yang cukup kuat. Dan ya ini akan mengundang berbagai kumbang datang sih. Cuman satu hal yang perlu saya tegaskan di sini, kalau ada nanti ya di antara kamu yang single ketemu atau yang
deket sama kamu, terus logikanya nih baru datang kok udah ngajakin serius lah, ibaratnya baru kenal, belum lama dah kenalnya, mungkin hitungan minggu, hitungan hari udah omongannya serius, udah ngomongannya pernikahan, hati-hati loh ya di sini. Itu kenapa? Kalau lu ya gini sih, yang semoga aja lah Virgo di bulan ini nggak gampang kebawa perasaan lo ya. Amin. Karena kalau kamu gampang kebawa perasaan di bulan ini, lu akan kecewa. Yang saya khawatirkan ya, ini ada energi orang yang datang ini cuman menjadikan kamu batu loncatan doang. Sebenarnya dia sudah punya pasangan gitu, dan dia sudah nikah pula, ngakunya jomblo nih. Hati-hati lo ya, gitu. Ya nanti diamati sendiri deh, kayak gitu sih. Nah, kembali lagi mengenai aura daya tarik tadi ya. Sebenarnya sisi positifnya banyak sih di sini untuk Virgo ya. Ya, semoga kamu teliti aja sih. Kamu tinggal seleksi aja sih nanti ya. Menseleksi kumbang-kumbang yang akan datang. Tapi saya yakin nih, harusnya ya Virgo tuh, ya saya yakin lah, saya percaya sama Virgo kok. Virgo bisa meneliti itu sendiri. Karena Virgo ketika ada yang dekat itu akan digali. Virgo akan bertanya dengan berbagai sumber tentang seseorang yang sedang difokuskan Virgo. Virgo lagi fokus dengan seseorang di bulan ini dan akan digali benar sama Virgo gitu. Virgo akan mencari berbagai informasi tentang orang ini. Karena itu tadi Virgo takut mengalami kegagalan lagi. Ya saya tidak bisa nyalahkan hal itu sih. Itu hal yang positif dan ya semoga kamu bisa sepengamat itu gitu loh, karena jarang ada orang yang kayak gitu loh ya. Kebanyakan orang kan ya gitulah men, iya aja sih. Cuman kalau Virgo insya Allah deh, saya yakin bulan ini kamu lebih teliti, lebih waspada, lebih berhati-hati. Karena kenapa bisa kayak gitu, karena track record dari Virgo sebelum-sebelumnya ya, terkhusus di tahun ini itu tadi masih ada trauma, masih ada rasa takut di sini. Jadi Virgo kayak lebih hati-hati banget dalam memilih pasangan, memilih orang yang mau deket sama Virgo itu sendiri gitu loh. Karena Virgo nggak mau dipermainkan lagi, ya kan? Kayak gitu loh, ya. Semangat ya, semangat. Oke, jadi cukup balance sebenarnya ya. Artinya balance itu perjalanan Virgo di Agustus ini, sisi positifnya ya, kabar baiknya atau hal negatifnya itu kayak balance gitu loh. Ya, tinggal ke kamunya lagi nantinya. Makanya tadi saya tegaskan, ibadah kamu dikencengin, hati-hati dengan sifat-sifat buruk kamu gitu, pikiran kamu termasuk overthinkingnya kamu ya, kayak gitu, please banget gitu. Agar apa? Agar lebih banyak sisi positifnya, aura positifnya yang nanti bisa kamu rasakan di bulan ini. Oke, sorry ya, kalau mungkin kesannya agak muter-muter atau agak jelimet saya jelasinnya. Kalau nggak paham ya saya mohon maaf ya. Karena jujur sih memang hawanya agak berat aja sih. Gitu. Bukan berarti negatif banget, enggak sih ya. Karena saya coba untuk gali gitu loh, ibaratnya dari positif ke negatif itu tadi loh ya, kayak gitu sih. Oke lor, kita jumpa lagi di next time, dan saya mohon maaf ya jika ada salah kata atau kekeliruan atau ketidaknyamanan dari penyampaian saya di sini, atau mungkin suara-suara saya yang mengganggu. Saya mohon maaf ya, karena video ini tidak ada filter sama sekali, no editing sama sekali, ya bisa apa adanya kayak biasanya ya. Ya semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan ini, dan sekali lagi saya tegaskan ini hanya gambaran saja untuk kamu di bulan ini ya. Semoga kamu bisa selalu berhati-hati ya, bisa selalu positive thinking dalam setiap perjalanan kamu di setiap bulannya ya. Kita jumpa lagi di next time ya lor ya. Jaga kesehatan kamu dan please jaga kesehatan mental kamu Virgo. Oke, bye bye Virgo.